Kamu pernah ngebayangin gak gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, dimana masa itu belum ada yang namanya teknologi, dan manusia masih bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Apalagi di masa seperti sekarang ini, kehadiran teknologi benar-benar penting buat membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan sudah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut ngerasain dampak dari kemajuan teknologi. Seiring berkembangnya zaman, teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Teknologi membuat pekerja manusia yang sulit dan tidak efisien menjadi mudah dan efisien. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Sebagaimana yang kita tahu, teknologi menjadi peran terpenting pada zaman COVID-19 saat ini. Teknologi menjadi salah satu garda terdepan untuk meminimalisir kerugian dari dampak pandemi COVID-19. Teknologi juga membantu kita untuk berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Kesehatan merupakan aspek paling penting di kehidupan manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 memberikan batasan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara umum, sakit merupakan suatu keadaan terhadap diri dan lingkungan yang tidak seimbang. Dengan demikian, jika seseorang tidak dapat menjaga keseimbangan diri dan lingkungannya, atau organisme tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka orang tersebut dapat dikatakan sakit. Teknologi berperan penting dalam perkembangan di sektor kesehatan. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kesehatan saat ini adalah vaksin. Vaksin merupakan salah satu wujud teknologi di bidang kesehatan. Saat ini, ada banyak jenis vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat. Meski jenis vaksinnya sama, yaitu vaksin untuk COVID-19, terdapat keragaman teknologi di baliknya. Profesor bidang ilmu farmasi Oregon State University, Amerika Serikat, Profesor Taifu Mahmud, menjelaskan, platform teknologi pembuatan vaksin sudah dikembangkan sejak lama. Meski menggunakan platform yang berbeda, pengembangan vaksin tetap memiliki tujuan untuk melawan virus COVID-19. Lebih dari 250 institusi maupun perusahaan di dunia yang mendevelop vaksin COVID-19 dan menggunakan berbagai teknologi, kata Profesor Taifu saat mengikuti kuliah umum virtual bertema Virus and Vaccines di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran beberapa waktu lalu. Salah satu terobosan teknologi di bidang kesehatan adalah aplikasi untuk penanganan COVID-19, informasi kesehatan, daftar vaksinasi, dan mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit, dan hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi. Penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini bertujuan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Selain itu, diharapkan bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebijakan pemerintah yang wajib menunjukkan sertifikat vaksin ke sejumlah tempat umum ternyata berdampak pada bahaya penyebaran data pribadi. Bukan hanya terjadi di jasa percetakan vaksin oleh pihak ketiga, tapi juga pada alat perekaman kartu vaksin di tempat publik. Kebijakan tersebut memudahkan pihak mal dan beberapa instansi supaya lebih mudah untuk mengatur kepadatan maksimal pengunjung yang diperbolehkan masuk untuk mendukung protokol kesehatan.
Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Andi Suteja mengatakan, selain mencetak kartu vaksin di jasa cetak, satu hal yang harus diwaspadai masyarakat adalah alat scanning yang dipasang di mal-mal, di luar aplikasi resmi seperti Peduli Lindungi. Menurut Andi Suteja, alat-alat perekaman data di tempat publik ini harus disertifikasi lebih dulu oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Adapun penyebab terjadinya penyalahgunaan teknologi ini karena yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang menjaga keamanan data pribadi. Yang kedua, pihak-pihak penyedia tidak menggunakan teknologi resmi dari pemerintah. Yang ketiga, pihak ketiga memanfaatkan kebijakan pemerintah dan membuat teknologi serupa. Yang keempat, alat scanning yang belum disertifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Badan Siber dan Sandi Negara. So, apakah akibatnya jika data kita berada di tangan orang yang salah? Perlu kita ketahui, data pribadi sangat rawan disalahgunakan. Salah satunya dibuat untuk dimanfaatkan sebagai nasabah peminjaman online. Nah, oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan perekaman data di publik secara sembarangan, karena beresiko data dicuri dan digunakan pihak tak bertanggung jawab. Salah satunya didaftarkan sebagai nasabah pinjaman online tanpa seizin pemilik data. Banyaknya penipuan di media sosial, bahkan sampai penipuan berhadiah melalui SMS. Menakutkan sekali, bukan?